Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 TRKAP2 akan mempresentasikan tugas cyber security yang telah kelompok kami buat, yaitu mengenai menjelajahi lalu lintas DNS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya, Putut Waringin Jati, lalu ada teman saya, Raden Fadli Kamal, dan Ferdian Fanani. Nah, tujuan dari praktikum kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama, kita akan menangkap lalu lintas DNS. Lalu yang kedua, jelajahi lalu lintas query DNS. Dan yang terakhir, yaitu menjelajahi lalu lintas response DNS. Nah, langkah pertama, kita akan mengunduh dan menginstal Wireshark terlebih dahulu. Nah, ini adalah linknya www.wireshark.org. Lalu langkah kedua, kita akan menangkap lalu lintas DNS, yaitu kita mulai membuka Wireshark, terus kita membersihkan change DNS, lalu kita mengetik NS lookup pada CMD atau terminal, dan yang keempat, kita akan masukkan nama domain situs web, dan yang kelima, kita ketik exit setelah selesai, dan yang terakhir kita akan klik stop capture packet. Nah, yang pertama di sini kita telah mengunduh Wireshark versi stabil terbaru yang berada di link tersebut. Lalu di sini kita akan memulai praktikum kita, di mana di sini ada tampilan dari Wireshark. Dan di sini kita menggunakan Wi-Fi ya. Lalu kita akan mengetikkan di command prompt perintah ipconfig /DNS, dan kita akan mengaktifkan Wireshark tersebut. Selanjutnya di sini kita akan mengetik NS lookup pada CMD. Bisa dilihat ini address-nya ada 172.169.25. Dan untuk domain situs web yang kita tuju yaitu Cisco, www.cisco.com. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan exit setelah selesai, setelah kembali ke menu semula. Dan selanjutnya kita akan mengetik stop capture pada Wireshark tersebut di sini. Ya, selanjutnya di sini ada bagian 2 tentang jelajahi lalu lintas query DNS. Di sini yang pertama kita akan mengamati lalu lintas DNS yang akan ditangkap oleh Wireshark. Kemudian kita juga akan memilih paket DNS yang berisi query standar. Lalu kita juga akan memperhatikan beberapa bagian pada rincian panel, yaitu Ethernet 2, protokol internet atau IP versi 4, kemudian datagram user, kemudian kita juga akan menentukan IP dan alamat MAC address PC. Kemudian kita juga nanti akan melihat domain name query dari DNS yang akan kita jelajahi. Nah, di sini yang pertama, setelah tadi kita capture jaringan dari langkah pertama, di sini kita akan mengamati lalu lintas DNS yang ditangkap oleh daftar paket Wireshark. Nah, di sini kita akan mengamati lalu lintas yang standar query a www.cisco.com. Nah, di sini kita harus memilih standar query a www.cisco.com. Di sini ada IP source-nya 172.22.14.47 dan destination address-nya 172.17.925. Nah, di sini protokolnya udah DNS semua karena di atasnya kita udah filter UDP port double sama dengan 53. Sehingga nanti paket-paket yang akan muncul itu hanya paket-paket dengan nomor port 53 atau protokol DNS. Next. Nah, di sini ada rincian panelnya dari paket tadi yang www.cisco.com. Kemudian next aja. Nah, di sini kita akan lihat informasi-informasi yang ada di Ethernet 2. Di Ethernet 2 ini terdapat IP destination, IP address, baik lalu ada juga alamat MAC, kemudian ada tipe IP-nya juga. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah alamat MAC sumber dan tujuan? Kemudian antarmuka jaringan mana yang terkait dengan alamat MAC? Lalu jawabannya dalam kasus ini alamat MAC sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC tujuan dikaitkan dengan default gateway. Kemudian
jika ada DNS lokal, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC dari server DNS lokal. Nah, di sini selanjutnya kita akan melihat bagian IP versi 4. Nah, di bagian IP versi 4 ini ada berbagai macam informasi, di antaranya ada flags, kemudian ada protokolnya, ada time to live, ada header checksum, ada source address, dan destination address. Kemudian di sini pertanyaannya adalah apakah alamat IP sumber dan tujuan antar muka jaringan mana yang terkait dengan alamat IP. Nah, dalam kasus ini, alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP dikaitkan dengan default gateway. Next. Nah, selanjutnya di sini ada protokol datagram pengguna atau user datagram protokol. Nah, di dalam sini ada beberapa macam informasi, yaitu ada source port, kemudian ada destination port, kemudian ada juga length itu panjang dari source port dan destination portnya, kemudian ada checksum, dan ada timestamp juga. Kemudian pertanyaannya adalah apakah port sumber dan port tujuan, berapa nomor port DNS default. Jadi jawabannya port sumber dari user datagram protokol adalah 54206 dan destination portnya 53. Kemudian nomor port DNS-nya defaultnya adalah 53. Nah, di sini kemudian kita akan menentukan alamat IP dan alamat MAC dari PC. Nah, di sini dilakukannya di command prompt dengan perintah arp-a. Lalu kemudian akan muncul interface dengan IP dan MAC address beserta tipenya. Dia tipe IP static atau tipe IP dinamik. Next. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan alamat IP dan alamat MAC PC dengan perintahnya ipconfig/all. Nah, ini juga masih dilakukan di command prompt. Nah, kalau di sini informasi yang didapat itu ada Windows IP configuration, di sini ada node type, IP routing enable, terus ada juga Ethernet adapter. Jadi dia akan menampilkan informasi-informasi DNS dari setiap Ethernet adapter. Kemudian pertanyaannya adalah bandingkan alamat MAC dan IP dalam hasil Wireshark dengan alamat IP dan MAC. Apa pengamatan Anda? Hasilnya adalah alamat IP dan alamat MAC yang tertangkap di Wireshark sama dengan alamat IP dan alamat MAC yang ada di daftar ipconfig/all. Nah, sekarang kita akan melihat sistem nama domain atau domain name system yang bagian query-nya. Nah, di sini informasi yang terdapat di dalamnya ada flags. Di sini ada flags-nya ada beberapa, kemudian ada queries. Nah, di sini queries-nya terlihat www.cisco.com, type-nya A, terus kelasnya in. Nah, ini dari pengamatan hasilnya seperti yang sebelumnya di standar query A www.cisco.com ini ada source-nya 172.22.1447, destination-nya 172.17.925, protokolnya itu DNS. Nah, dia ini flag-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Kemudian di sini ada satu question, lalu queries-nya ada di www.cisco.com, type A dan kelasnya in. Terakhir bagian 3 yaitu jelajahi lalu lintas respon DNS. Nah, di sini ada 4 bagian. Nah, yang pertama, pilih respon yang sesuai paket DNS. Yang kedua, perluas sistem domain system atau response. Yang ketiga, mengamati hasil. Dan yang terakhir, mengamati catatan CNAME dan A. Next. Nah, yang pertama, pilih respon yang sesuai paket DNS. Di sini sudah ditunjukkan dengan mengetik udp.port sama dengan 53. Nah, port 53 itu artinya port DNS. Nah, berbeda dari yang sebelumnya. Yang sekarang itu menggunakan lens 255 dan standar query-nya respon.
Nah, di sini ada pertanyaan. Apa alamat MAC dan IP sumber dan tujuan serta nomor port? Bagaimana mereka membandingkannya dengan alamat dalam paket query DNS? Jawabannya, IP sumber, alamat MAC, dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat tujuan. IP tujuan, alamat MAC, dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat sumber. Next. Nah, selanjutnya memperluas sistem domain name respon. Nah, di sini terdapat banyak sekali yang keluar. Nah, yang pertama ada transaction ID, yang kedua ada flag, yang ketiga queries, dan yang terakhir ada answer. Nah, di sini ada pertanyaan, bisakah server DNS melakukan query rekursif? Jawabannya ya bisa, karena DNS dapat menangani query rekursif. Next. Sama seperti sebelumnya, di sini juga ada 4 bagian: transaction ID, flags, queries, dan answer. Next. Nah, yang terakhir mengamati catatan CNAME dan A. Nah, di sini membandingkan antara yang di WARSAC dan di command prompt dengan membandingkan answernya dan mengetik nslookup pada command prompt dan mengetik www.cisco.com. Diperhatikan seperti address dan aliasnya. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana hasilnya dibandingkan dengan hasil nslookup? Jawabannya, hasil dari WARSAC harus sama dengan hasil dari nslookup di command prompt atau terminal. Next. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, dari hasil WARSAC, apalagi yang dapat Anda pelajari tentang jaringan saat Anda menghapus filter? Jawabannya, jika tanpa filter, hasilnya menampilkan paket lain seperti DHCP dan ARP. Dari paket-paket ini dan informasi yang terkandung di dalam paket-paket ini, Anda dapat mempelajari tentang perangkat lain dan fungsinya di dalam LAN, Local Area Network. Yang kedua, bagaimana penyerang dapat menggunakan WARSAC untuk membahayakan keamanan jaringan Anda? Jawabannya, penyerangan di LAN dapat menggunakan WARSAC untuk mengamati lalu lintas jaringan dan dapat memperoleh informasi sensitif dalam detail paket jika lalu lintas tidak dienkripsi atau hanya web HTTP. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.